Assalamualaikum bosku. Jumpa lagi bos bersama kita bos, dutannya orang kere Indonesia Raya. Kali ini saya sedang nongkrong bareng Mas Yai ya bos. Nah itu Mas Yai dari ponpes pilihan kita bos. Mas Yai nanti subscribe ya channel kami ya bos, di official Kere Kemaki ya bos. Ya, assalamualaikum bosku. Di konten kali ini kita nggak mau ngebahas tentang perawatan burung ya bos ya. Kita kali ini mau ngebahas tentang nama brand kita, Kere Kemaki gitu kan. Jadi Kere Kemaki itu sebuah brand ya bosku ya, bukan nama tim atau nama SF atau apa itu ya bos. Dan yang kita harapkan sih ya, kita juga bisa menjalankan maknanya ya bos ya. Dalam arti kere ya, yang kita harapkan itu kita kere penyakit hatine ya bosku ya. Kere penyakit hatinya ya bosku. Miskin penyakit hatinya ya bos. Misalnya karena saya sendiri sebagai manusia ya sangat-sangat banyak penyakit hatinya bos. Jadi yang diharapkan ya kita yang kere penyakit hatine, dan kemaki itu kemaki yang kita tuju itu kita harus berani bos, kemaki dalam hal kebaikan. Jadi contoh semisal kadang ada orang mau baik aja, nantilah nunggu kaya, nanti nunggu hartanya banyak. Jadi kalau di Kere Kemaki itu sesegera mungkin bos. Nah itu bos, itu makna di Kere Kemaki bos. Jadi walaupun kita masih dalam keadaan susah, kita tetap berani untuk berbuat baik bos. Jadi prinsipnya berbuat baik itu pun ya kita jangan kalah kalau sama orang yang mau itu ya bosku, mau buang air besar ya bosku ya. Jadi sesegera mungkin kita laksanakan, kita lakukan. Setelah kita lakukan kita bersihkan, kalau bisa jangan ada yang tahu ya bos. Dan di prinsip-prinsip Kere Kemaki itu banyak ya bosku ya, yang filsafah kehidupan yang coba kita terapkan, yang coba kita jalankan gitu kan. Ada yang di kami itu besar tanpa pujian, kuat karena hinaan. Jadi kita itu jangan terlalu besar dengan pujian bosku ya, karena sebenarnya manusia itu bukan kiblatnya, bukan tempatnya untuk dipuja ya bosku ya. Jadi sebisa mungkin apapun yang pujian orang lakukan ya cukup kita terima saja, cuma jangan dijadikan benih-benih kesombongan gitu. Nah, kita pun juga harus kuat karena hinaan bos. Kuat dalam istilah ini bukan kuat terus kita berani melakukan ya bosku. Dalam istilah kadang orang itu kuat karena hinaan itu jatuhnya dia itu akan emosi bos. Jadi karena emosi terhina, dia punya motivasinya malah ke arah negatif bos. Jadi kuat karena hinaan itu ya kita hadapinya itu dengan legowo ya bosku ya. Karena ya manusia untuk sekarang termasuk saya bosku ya, kan termasuk makhluk-makhluk yang nggak suci-suci amat ya bosku ya. Jadi kalau kadang kita terhina ya jangan marah lah, tetap legowo lah gitu kan. Kita ya terima apa adanya saja. Ibarat orang dulu ya bosku ya, kalau memang kita diludahi seseorang, kalau memang masih bisa kita bersihkan ya bersihkan lah bosku ya. Nah, jadi nggak perlu kita balas. Nah, itu bos, itu kuat karena hina itu seperti itu ya bosku ya. Dan di Kere Kemaki itu selalu menjunjung rasa bahagia bosku ya, karena di prinsip kita itu tetap bahagia apapun keadaannya, karena bahagia itu adalah dasar segala rasa. Itu kalau menurut versi kami ya bosku ya. Jadi insya Allah lah kalau untuk bahagia itu bisa mendasarkan segala rasa. Orang kalau bahagia bisa ke arah dia itu bisa ikhlas itu. Belum tentu kalau ikhlas itu belum tentu bahagia. Dan bahagia itu insya Allah ya sebuah rasa yang lebih bisa untuk menerima segala apapun keadaannya. Tuh. Ada juga yang kita itu selalu
ada simbol ya bosku ya. Biasanya kalau di media itu kita dalam pengambilan foto itu ada salam tembak jari tengah ya bosku ya. Nih orang umum pasti akan berpikirnya negatif ya bosku ya. Tapi untuk kita enggak ya bosku ya. Untuk salam tembak jari tengah itu jadi ibarat sebuah susunan jari ya bosku ya. Itu kalau di jari tengah itu untuk ke kiri susah, untuk ke kanan susah ya bosku ya. Dan untuk posisi di jari tengah itu harus lebih tinggi dari jari yang lain ya bosku ya. Nah, ini memegang prinsip kita kalau kita ada di sebuah permasalahan ya bosku ya. Ya kadang kita punya lingkungan, punya kawan yang bermasalah, jadi antara si A dan si B, sementara kita sebagai pihak tengah-tengahnya ya bosku ya. Jadi kalau kita ya tetap kayak prinsip jari tengah ya bosku ya. Tidak memihak ke sana, tidak memihak ke sini ya, walaupun pihak sebelah sama sebelah itu selalu mendekat kita, mencoba meracuni pikiran kita agar membenci yang lain. Nah, di Kere Kemaki itu kita itu tidak bisa memihak salah satu seperti itu bos. Jadi setiap ada permasalahan, setiap ada problema, apalagi yang sering terjadi ya bosku ya, kadang kita punya satu teritorial, kita punya kawan, sementara si A dan si B agak kurang asik hubungannya, lalu si A cerita ke kita, si B cerita ke kita dengan niat ingin mengajak kebenciannya, mengajak kita juga membenci salah satu pihak bos. Nah di Kere Kemaki itu kalau bisa ya kita tetap di prinsip ditembak jari tengah ya bosku ya. Nah itu bos. Nah ini juga mengajarkan kita untuk tidak memakan mentah-mentah apapun problem atau masalah ya, apapun lah ya bosku ya yang datang ke kita. Jadi segala problem, segala masalah harus kita urai dulu bos. Nah itu bos, jangan langsung dimakan mentah-mentah ya bosku ya. Juga ada lagi penikmat harta Tuhan ya bosku ya. Ya, kebanyakan orang itu asik dengan penikmat harta orang tua ya bos. Sementara di kita itu real, kita itu penikmat harta Tuhan ya bosku ya. Jadi sebenarnya harta Tuhan itu banyak banget bosku. Kita bisa ngobrol, kita punya tangan dalam bentuk yang bagus, kita punya mata dalam bentuk yang sehat, masih bisa melihat istri orang dengan baik. Pokoknya ya apapun yang harta Tuhan yang melekat pada tubuh kita ya bosku ya, bahkan nyawa ataupun apapun yang di tubuh kita itu adalah harta Tuhan yang perlu kita nikmati ya bosku ya. Ya seringlah kadang kita melihat, mohon maaf ya, ada yang kadang orangnya secara harta dia jauh lebih banyak lah daripada kita, tapi banyak hartanya itu hanya buat SPP di rumah sakit ya bos. Sementara kadang kita yang hasilnya pas-pasan, kadang dapat kadang enggak, tapi alhamdulillah rezeki itu sekecil apapun malah bisa sampai dinikmati ke seluruh keluarga, seluruh teman, bahkan ya insya Allah masih bisa sempat kita sisihkan untuk sesama ya bos. Ya karena ya wajar ya bosku ya, memang kebanyakan orang awam itu sifat manusia itu kadang takut kekurangan ya bosku ya. Kadang dari takut kekurangan itu kita itu kadang jadi lahirlah penyakit hati ya bosku ya. Nah yang diharapkan ya di Kere Kemaki itu kita selalu teguh istiqomah untuk memegang prinsip-prinsip kehidupan yang sangat simpel ya bosku ya. Prinsip kehidupannya orang kere ya bos. Pokoknya semangat bos, jangan takut jadi orang kere bos, karena sukses itu nggak wajib ya bosku ya. Yang wajib itu bahagia bos. Kalau kamu bisa bahagia, insya Allah kamu akan pandai bersyukur ya bosku. Ada sih satu lagi bos yang kita selalu juga menyemboyankan, di atas ranjang masih ada orang, kita goyang kalian tegang. Nah, itu
kayaknya kosakatanya sangat meyakinkan banget bahwa ini adalah sejenis ucapan untuk peternak-peternak cebong albino ya bos. Ya biasanya sih bahasa kerennya sekarang cebong albino ya bosku ya. Insya Allah untuk anak-anak muda ya paham ya bosku ya, yang suka menanam kesuburan cinta di atas rerumputan kegelapan ya bos. Nah itu ya bosku ya, kalau dimakna ini ya cukup apa ya bos ya, butuh pemahaman yang lebih juga sih bos untuk di filsafat yang satu ini itu bos. Nanti kita jelaskan di konten berikutnya ya bosku ya. Ya bosku ya, cukup segini dulu ya bosku ya. Nanti kita next sambung ke konten perawatan lainnya ya bosku ya, perawatan burung lagi ya bosku ya. Cuma ya memang nanti ke depan juga kita akan mengkaji-kaji beberapa filsafat kehidupan lah, dan makna-makna manfaat kita apa sih yang kita bisa serap, nilai-nilai kehidupan dari hobi kita, terutama di hobi burung. Nanti kita ke depan bisa kaji-kaji lagi ya bosku ya. Nah, ini memang sengaja saya jabarkan di sini karena memang ada beberapa yang bertanya kere kemaki itu apa sih ya gitu. Dan insya Allah kata kere itu dari segala lintas suku, lintas daerah, lintas status sosial, insya Allah untuk kere itu pasti sudah sangat melegenda ya bos. Oke bosku, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk waktunya, selalu meluangkan jam hidupnya ya bosku ya di konten kami yang gak guna dan gak mutu ini ya bos. Ya bosku, salam damai, salam kekerabatan, salam bahagia, salam tembak jari tengah bosku. Kere kemaki selalu di hati. Sampurasun, hatur nuhun bosku.